Apa syarat seseorang boleh membuka halaqah? Apa perlu hafal Al-Quran dan sekian banyak hadis? Atau cukup memahami sebuah sub ilmu lalu menyampaikannya? Saya baca hadis tentang larangan belajar dari orang yang lemah ilmu. Apa batasan yang dikatakan orang itu lemah ilmu? أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمنى. Buka halaqah itu harus orang yang sudah menguasai bidang yang sedang dia mau sampaikan. Misal dia buka halaqah, salah satu tradisi para ulama kita yang sangat baik adalah mereka membuka halaqah ilmu yang mereka kuasai. Misal dia ahli fikih, dia buka ilmu fikih. Dia buka majelis ilmu fikih, gitu kan? Kita kalau ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, itu ada, saya mau belajar fikih, oh di syekh sana. Saya mau belajar hadis, oh di syekh sana. Saya mau belajar sejarah, oh di syekh sana. Saya mau belajar akidah di syekh sana. Beda-beda. Spesialisnya ada, gitu kan? Orang yang bijak dia akan buka spesialisnya. Dan memang dia kuasai itu. Memang dia kuasai itu. Ini yang paling bijak. Ada ulama memang yang menguasai beragam macam bidang. Itu ada di antara ulama-ulama seperti itu. Seperti para sahabat, Ridwanullah alaihim, itu sekali Abdullah bin Mas'ud buka halaqah tentang fikih kalau ditanya. Sebentar hadis, sebentar tentang sejarah, sebentar tentang segala macam. Karena memang mereka menguasai semua dan itu bukan mustahil. Tapi kalau ada orang hanya menguasai bidang tertentu, ada ulama, kita bahasakan juga dia ulama, dia faham hukum-hukum syari tapi tidak terlalu mendalam, tapi dia kuasai grammar bahasa Arab. Maka dia ngajarnya sastra Arab. Dia ngajar cara kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab menggunakan fathah, kasrah, dhamma, kenapa harus sukun, kapan dia tanwin, kapan dia berubah ke misalnya mukminin jadi mukminun, kapan dan seterusnya. Ini semua bidangnya itu dia pelajari dan dia mengajar itu. Kami menemukan dosen-dosen dulu kami waktu di Madinah, ada memang yang mengajar di sastra Arab, tapi kalau kita tanya hukum mungkin dia mengerti, cuma dia nggak buka halaqah tentang ilmu-ilmu lain karena dia merasa dia belum mendalam di situ. Itu termasuk adab yang baik, ya gitu. Kalau apakah harus hafal Quran? Setahu saya tidak harus hafal Quran, tapi dia faham Al-Quran dan mayoritas ayatnya dihafal. Kalau dia hafal Quran jauh lebih baik, karena sulit dia menyampaikan ayat kalau dia tidak faham. Allah berfirman di sini, kemudian diterjemahkan sama dia. Harus dia faham. Harus dia tahu mana ayat ini nasikh atau mansukh. Ayat ini yang menghapus atau ayat ini yang terhapus. Memang butuh, harus belajar dulu. Kalau Abu Hanifah rahimahullah, salah satu imam madhab, menentukan syarat muridnya untuk bisa buka halaqah kalau dia sudah mati. Kalau beliau sudah mati, baru muridnya boleh buka halaqah. Syaratnya beliau pribadi, imam madhab, terkenal sekali rahimahullah. Beliau pernah punya seorang murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini luar biasa di depan. Selalu belajar tiap hari. Setiap halaqahnya Abu Hanifah selalu ada di depan. Sampai ilmunya itu sangat luar biasa. Kadang-kadang Abu Hanifah memberikan dia kesempatan. Kalau ada yang nanya, dia bilang Abu Yusuf jawab. Karena Abu Yusuf sudah faham, sudah belajar dari dia gitu. Satu waktu Abu Yusuf sakit keras. Dan kelihatannya orang ini akan meninggal. Abu Yusuf ini sudah akan meninggal. Abu Hanifah datang mengunjungi muridnya. Lalu beliau sedih, karena ini memang kadernya. Beliau berharap beliau mati, ini jadi gantinya nih. Abu Yusuf jadi gantinya, gitu kan. Maka pada saat mau keluar, murid-murid yang lain ada duduk, tapi murid ini belum selevel Abu Yusuf. Maka Abu Hanifah bilang, Allah sudah takdirkan. Padahal sebenarnya saya telah mempersiapkan Abu Yusuf menggantikan halaqah saya. Saya mati, dia akan datang di sini, gitu kan. Sudah bubarlah semuanya. Ternyata dengan hikmah Allah Abu Yusuf sembuh. Abu Yusuf sembuh kembali, sembuh sehat. Teman-temannya datang ngobrol sama dia. Hai Abu Yusuf, waktu kau sakit keras, guru kita Abu Hanifah datang loh. Dan sempat nyeletuk bilang, Allah sudah takdirkan. Saya sebenarnya sudah siapkan dia menjadi kader saya. Berarti ilmumu sudah tinggi. Gitu kan? Kamu sudah boleh buka halaqah. Bagaimana kalau kau buka halaqah nih? Ini kisah nyata terjadi. Maka Abu Yusuf terdorong dengan itu kan. Oh iya mungkin sudah bisa. Rupanya di masjid Jami' yang ada Abu Hanifah ngisi. Abu Hanifah lagi pengajian. Abu Yusuf pengajian juga di ujung sana. Buka halaqah juga. Abu Hanifah tanya sama murid-murid yang lain. Apa ada syekh, ada imam baru datang, ada ulama datang ke kota kita ini? Karena Abu Hanifah terkenal memang nomor 1 di kota itu kan. Ada ulama baru datang? Enggak ada syekh. Ada seorang mungkin berilmu datang, kalian tahu? Enggak ada. Terus itu halakanya siapa? Kata mereka, murid Anda Abu Yusuf. Lihat bagaimana Abu Hanifah menghukum muridnya. Abu Hanifah bilang, dipanggil ada satu orang muridnya baru belajar.
Sini kamu. Kamu pergi ke syekh sana, tanya dia hukumnya. Bagaimana, jelaskan kepada saya hukum, bagaimana kalau ada seseorang membawa kainnya, dia bawa kain ke tukang jahit. Ya. Kemudian tukang jahit tidak menjahit seperti yang dia harapkan. Bahkan tukang jahit mengaku kalau itu kainnya dia. Tanya ke dia hukumnya bagaimana. Pergilah orang ini ke sana. Selesai pengajian dibuka pertanyaan oleh Abu Yusuf gitu kan. Abu Yusuf ini tidak pamit sama guru, tidak apa, tiba-tiba buka halaqah. Lalu orang ini tanya, angkat tangan. Syekh, imam, tanya. Ke majelisnya Abu Yusuf ya. Abu Yusuf tanya, silakan. Apa hukumnya? Bagaimana memberikan pemahaman kepada saya hukum syar'i, hukum fikihnya? Kalau ada seseorang bawa kain ke tukang jahit, kemudian tukang jahit itu menjahit salah. Bahkan tukang jahit mengaku itu adalah bajunya dia. Siapa yang salah dan siapa yang benar di sini? Waktu sebelum orang ini pergi, kata Abu Hanifah begini, kalau dia jawab pemilik kain yang benar, bilang sama dia, kamu salah. Abu Hanifah ajar orang ini, kalau dia bilang yang benar pemilik kain, bilang kamu salah. Kalau dia bilang, kalau begitu yang benar adalah tukang jahitnya, bilang juga dia salah. Maka waktu Abu Yusuf bilang, tentu pemilik kain. Kata orang ini, Anda salah. Dihalakah ini. Dan Abu Yusuf lihat orang ini, bukan orang berilmu ini, baru dilihat sama dia. Kok tiba-tiba menghakimi dia gitu kan. Terus dia bilang, kalau begitu ya tukang jahit yang benar. Dia bilang, Anda juga salah. Apa kata Abu Yusuf? Sebentar, siapa yang utus kamu? Kata orang itu, tuh orang sana. Syekh yang di sana. Abu Yusuf turun dari kursinya, datang ke majelisnya Abu Hanifah. Abu Hanifah lagi pengajian nih. Abu Hanifah buka pertanyaan, silakan bertanya. Abu Yusuf, Syekh, angkat tangan. Abu Hanifah nggak lihat. Dibiarin gitu. Syekh, nggak, semua dijawab semuanya. Tinggal Abu Yusuf sendiri terakhir. Siap angkat tangan, Abu Hanifah nggak mau lihat. Kemudian terakhir, Abu Hanifah balik ke Abu Yusuf. Kenapa? Kamu mau tanya masalah kain tukang jahit? Dia bilang, iya ya Syekh, saya mau tanya. Gitu kan. Lalu kata Abu Hanifah, biar lihat dalamnya ilmunya Abu Hanifah ya. Sederhana loh tadi, orang bawa kain ke tukang jahit, siapa pemiliknya, sementara jahitannya tidak sesuai dengan permintaan, dan bahkan diklaim punyanya. Apa kata Abu Hanifah? Kalau hukum seperti ini datang padamu, rincikan dulu. Pertama, benar nggak orang yang kain ini bawa ke tukang jahit yang itu? Itu hukum fikih sendiri itu. Siapa tahu tukang jahitnya lain. Loh ini hukum sendiri. Lihat dalamnya ilmunya gitu kan. Jadi bisa saja mungkin bukan penjahit itu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saja kain yang dia kasih, kalaupun betul tukang jahitnya, bukan kain itu. Pastikan warnanya sama atau tidak. Ukurannya sama atau tidak. Mereknya sama atau tidak. Yang kedua, ini sudah hukum fikih sendiri nih. Benar nggak kain itu? Mungkin dia bawa warna biru, yang sedang diklaim ini adalah warna putih. Yang ketiga, ini banyak hukumnya nih. Lebih dari 10 hukum Abu Hanifah sebutin dari kasus itu saja. Yang ketiga, sekarang orang yang datang mengklaim ini, orang yang samakah atau dia utus orang lain? Cuma disampaikan di alamat tukang jahit sana ya. Mungkin orang lain, mungkin adiknya. Ini beda dengan orang yang menghadapi. Hukum fikih sendiri lagi nih. Kita masuk kepada tukang jahitnya. Mungkin memang yang diklaim kain itu bukan kainnya dia. Masalah dia jahit tidak sesuai dengan ukuran, bisa ukur dulu badannya penanya, penuntut sama yang dituntut. Ukur badannya, pastikan tanya, mungkin memang betul kalau dijahit seperti ukuran badan, mungkin memang baju dia. Dan sekian banyak hukum, lebih dari 10 hukum dari satu kasus. Apa kata Abu Yusuf? Mulai sekarang saya tidak mau buat halakah lagi. Belajar sampai Abu Hanifah mati baru dia buka halakah. Kalau Abu Hanifah agak keras, ya, tegas dalam masalah seperti itu, boleh buat halakah sembarangan. Ini baru belajar 2-3 hadis sudah sana pengajian. Sudah saya ingin gurunya sendiri, nggak bisa. Mestinya belajar dulu, faham benar. Ini ada orang masya Allah ikut Nawaqidul Iman 1 kali sudah syekh. Ada banyak kajian buku yang lain. Gitu. Tapi kalau kita menguasai bidang tertentu, misal kita sudah pelajari tentang masalah hadis tadi atau ayat yang kita bahas, atau masalah tadi al-wa'ad wal-wa'id, sudah paham. Terus bukan halakah ya,
Cuma dia duduk sama istri, sama anaknya, dia ngobrol sama teman-temannya, lain. Kita kalau bicara halaqah ini majelis ilmu loh ya. Bedah buku, bahas masalah hukum, tahu jawab halal haramnya Allah nggak salah. Dia juga bertakwa sama Allah, takut nih. Jangan sampai dihukum kalau dia salah. Nah itu baru halaqah. Berarti ada syarat. Kalau Imam Ahmad mempunyai syarat yang lain. Tapi beliau bicara hal yang lebih berat, lebih besar. Menjadi imam madhab. Imam madhab itu artinya dia sudah bisa mengeluarkan fatwa, kemudian fatwanya dipegangi. Namanya imam madhab. Beliau mengatakan syarat imam madhab adalah menghafal minimal 500.000 hadis. 500.000 hadis. Makanya kita tahu imam-imam madhab berapa orang? 4 orang. Padahal ulama di zaman itu ribuan orang. Hah? Yang kita kenal Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahullah. Ini imam-imam yang terkenal. Padahal di zaman mereka banyak ulama loh. Banyak ulama gitu kan. Di zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik banyak ulama-ulama. Tapi tidak dikatakan imam madhab. Karena ini hafal 500.000 itu lengkap dengan sanad-sanadnya. Ya. Dari fulan, melalui fulan, Rasulullah bersabda. Jadi nggak gampang itu. Kalau imam madhab. Dan imam madhab berarti buka halaqah. Imam Ahmad rahimahullah itu kalau buat halaqah itu minimal yang hadir 5.000 orang. Ya. Penuh orang yang hadir. Pada zaman dulu nggak ada mic gitu kan. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau mau ditanya apakah cukup bila seseorang itu hanya sekedar menyampaikan ilmu yang dia miliki. Kalau kita bicara sub tadi nggak ada masalah. Sub ya. Artinya bagian itu memang dia kuasai. Atau dia baca buku kemudian memang dia sudah amalkan, itu lain. Ya. Di sini dikatakan saya baca hadis tentang larangan belajar dari orang yang lemah ilmunya. Batasnya seperti apa? Ya orang itu kelihatan kok sebenarnya. Orang itu punya kapabilitas atau tidak gitu kan. Kita bisa lihat. Dan orang-orang ini kalau zaman dulu ya, zaman dulu mempelajari bagaimana orang ini bisa jadi rujukan atau tidak. Itu dilihat daripada praktek dia keseharian. Kebanyakan orang mencari tahu orang ini praktekin gak ilmunya. Karena subhanallah orang yang punya ilmu teman-teman sekalian. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Itu kalau dia ngomong berbekas sama orang. Karena dia sudah amalin. Kalau dia nggak amalin maka tidak ada bekasnya. Gitu kan. Orang cuma datang ketawa-ketawa saja. Orang kalau ketawa sesuatu yang benar masuk akal lah. Tapi kalau sengaja rekayasa ketawa. Karang-karang. Dongeng tentang kisahnya dia terus. Ya. Apa yang didapatkan? Pulang. Ilmu itu harusnya berefek membuat kita lebih rajin ibadah atau membuat kita takut buat dosa. Itu hasil daripada ilmu. Kalau Bapak Ibu keluar dari majelis ilmu rasakan itu tuh majelis ilmu berarti. Kita merasa oh iya ya mestinya saya kerjain. Oh iya ya mestinya saya jangan kerjakan. Atau kita bahkan spontanitas tiba-tiba meninggalkan semua kesalahan kita. Itu luar biasa itu. Itu halaqah ilmu yang mestinya bisa dipertahankan. Allahu a'lam.